Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu kelompok 3 Rahayu, akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah jaringan terdefinisi, perangkat lunak, dan virtualisasi fungsi jaringan dengan judul Analisis Performansi Jaringan Software Defined Network atau disingkat SDN yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu sama-sama Permana dengan NIM 130320020, dan ada rekan saya yaitu Amelia Fitri Novianti dengan NIM 13032200051, dan rekan saya satu lagi yaitu Nabila Azhara dengan NIM 13032233039. Oke, next. Nah, di latar belakang ini, seiring meningkatnya penggunaan aplikasi berbasis jaringan seperti video streaming, komunikasi real-time, dan layanan cloud, kebutuhan akan jaringan yang andal dan berkinerja tinggi semakin penting. Nah, kualitas jaringan dapat dievaluasi melalui Quality of Service atau yang disingkat dengan QoS, yang diukur menggunakan parameter throughput, delay, dan packet loss. Pada Software Defined Network atau SDN, pengelola jaringan dilakukan secara terpusat melalui controller sehingga lebih fleksibel dibandingkan jaringan tradisional. Namun, performansi QoS tetap dipengaruhi oleh topologi, bandwidth, dan background traffic. Nah, dan topologi tersebut dapat redundan dan dapat meningkat keandalan jaringan, tapi juga dapat berpotensi menimbulkan kemacetan ketika traffic meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis performansi dari QoS jaringan SDN menggunakan simulasi mininet dengan variasi background traffic. Oke, next. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana performansi QoS jaringan SDN dengan topologi redundan. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi background traffic terhadap nilai throughput, delay, dan packet loss. Yang ketiga, apakah peningkatan background traffic dapat menyebabkan kemacetan jaringan dan menurunkan kualitas layanan. Nah, di sini juga berdasarkan rumusan masalah tersebut terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis performansi dari jaringan SDN dengan topologi redundan menggunakan mininet. Yang kedua, mengukur pengaruh variasi background traffic terhadap parameter QoS berupa throughput, delay, dan packet loss. Dan yang ketiga, mengetahui dampak peningkatan background traffic terhadap terjadinya kemacetan jaringan pada topologi redundan. Oke, next. Di sini ada topologi jaringan yang dirancang terdiri dari 8 switch dan 6 host yang saling terhubung membentuk beberapa jalur redundan. Nah, jalur redundan ini secara sengaja dibuat untuk membentuk loop jaringan sehingga dapat dianalisis bagaimana performansi QoS pada jaringan SDN dengan kondisi multipath, sehingga host terhubung ke switch terdekat sedangkan antar switch dihubungkan dengan beberapa jalur alternatif. Nah, topologi tersebut ini bertujuan untuk mensimulasikan kondisi jaringan nyata yang memiliki lebih dari satu jalur komunikasi, dan khususnya pada jaringan skala menengah hingga besar untuk mencegah terjadinya loop permanen yang dapat menyebabkan broadcast from spanning tree protocol atau yang disingkat dengan SPF yang diaktifkan pada seluruh switch open V-switch delay. Nah, selanjutnya, next. Nah, dalam skenario pengujian ini dilakukan untuk mengukur quality of service atau QoS yang meliputi throughput, delay, dan packet loss pada jaringan SDN dengan topologi redundan. Dan pengujian ini dilakukan menggunakan simulasi mininet setelah jaringan berada dalam kondisi stabil. Nah, sebelum pengujian dimulai, seluruh switch diaktifkan spanning tree protocol untuk mencegah terjadinya loop, dan kemudian sistem diberi waktu tunggu selama 60 detik hingga jaringan mencapai kondisi steady state. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan background traffic dari 0 sampai 9 Mbps dan pengukuran throughput menggunakan ePerf dengan menggunakan protokol TTP, sedangkan delay dan paket loss diukur menggunakan ping dengan pengiriman 50 paket ICMP.
Dan seluruh hasil pengujian kemudian dicatat dan dianalisis untuk melihat pengaruh background traffic terhadap performansi jaringan SDN. Oke, next. Selanjutnya itu control box. Pada tahap ini kami menggunakan box controller sebagai control SDN. Control box dijalankan menggunakan perintah box.py forwarding.l2 underscore learning. Modul forwarding .l2 underscore learning digunakan untuk pembelajaran MAC address secara otomatis, mirip dengan mekanisme learning switch pada jaringan layer 2. Dari tampilan terminal yang ditunjukkan pada gambar, dapat dilihat bahwa box versi 0.7.0 berhasil diinisialisasi tanpa error, yang menandakan controller berjalan dengan normal. Seluruh switch Open vSwitch berhasil terhubung ke controller menggunakan OpenFlow versi 1.0 dan total terdapat 8 switch yang terkoneksi dengan status connected. Mekanisme forwarding pada box bersifat reaktif, artinya ketika switch menerima paket yang belum memiliki flow rule, switch akan mengirim paketin ke controller. Controller kemudian mempelajari alamat MAC sumber dan tujuan lalu mengirimkan flow mode untuk memasang aturan forwarding yang sesuai. Setelah flow rule terbentuk, proses forwarding selanjutnya dilakukan langsung oleh switch tanpa melibatkan controller lagi, sehingga beban pada controller plane dapat diminimalkan. Tidak ditemukan error maupun warning pada control plane selama controller berjalan, sehingga jaringan SDN dinyatakan stabil dan siap untuk dilakukan pengujian quality of service. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu uji konektivitas. Setelah controller dan topologi jaringan berhasil dijalankan, tahap selanjutnya adalah uji konektivitas. Uji konektivitas dilakukan menggunakan perintah pingal pada mininet CLI untuk memastikan seluruh host dan dapat saling berkomunikasi sebelum dilakukan pengujian QoS. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada gambar, seluruh host yaitu H1 sampai H6 berhasil saling terhubung dengan tingkat keberhasilan 100%. Hasil ini menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu topologi jaringan telah terbentuk dengan benar dan konfigurasi IP address pada setiap host sudah sesuai. Yang kedua yaitu Spanning Tree Protocol atau STP berhasil memblokir jalur redundan yang berpotensi menimbulkan loop sehingga tidak terjadi broadcast storm. Yang ketiga yaitu controller box mampu mengelola forwarding table dengan baik dan memastikan paket dapat diteruskan antar host. Dengan hasil uji konektivitas ini, jaringan dapat dikatakan berada dalam kondisi stabil dan layak untuk dilakukan pengujian quality of service. Selanjutnya, pada slide ini menampilkan hasil lengkap pengujian quality of service yang meliputi throughput, delay, dan packet loss pada berbagai variasi background traffic. Background traffic divariasikan dari 0 hingga 9 Mbps dan setiap variasi diuji pada kondisi jaringan yang sama. Jika kita lihat pada kolom throughput, pada kondisi tanpa background traffic atau 0 Mbps, throughput yang diperoleh sebesar 7,84 Mbps yang menunjukkan jaringan bekerja cukup optimal. Ketika background traffic meningkat, throughput cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan mulai terlihat pada background traffic 6 Mbps ke atas yang mengindikasikan terjadinya bottleneck pada link antar switch. Lalu pada kolom delay, nilai delay terendah terjadi pada background traffic 0 Mbps yaitu sekitar 69 ms. Seiring peningkatan background traffic, nilai delay cenderung meningkat akibat antrean paket yang semakin panjang. Lonjakan delay paling signifikan terjadi pada background traffic 9 Mbps, di mana delay mencapai 233 ms yang menandakan jaringan telah mengalami kondisi congestion berat. berat. Sementara itu, untuk paket loss nilainya tetap 0% pada background traffic 0 hingga 8 Mbps yang menunjukkan jaringan masih mampu menampung lalu lintas yang ada. Namun pada background traffic 9 Mbps, paket loss meningkat menjadi 2% yang menandakan jaringan mulai memasuki kondisi overload.
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan background traffic berdampak negatif terhadap performa QoS jaringan SDN dengan delay menjadi parameter yang paling sensitif terhadap peningkatan beban lalu lintas. Selanjutnya, selanjutnya pada slide ini ditampilkan hasil analisis pengujian throughput. Pengujian throughput dilakukan menggunakan ePerf dengan protokol TCP di mana host H1 berperan sebagai klien dan host H6 sebagai server. Background traffic divariasikan dari 0 hingga 9 Mbps untuk melihat pengaruh beban lalu lintas terhadap performa jaringan. Jika dilihat pada grafik, throughput tertinggi terjadi pada background traffic 0 hingga 1 Mbps dengan nilai sekitar 7,8 sampai 8 Mbps. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi beban rendah, jaringan masih mampu mengalirkan data secara optimal. Ketika background traffic terus meningkat, nilai throughput mulai menurun secara konsisten. Penurunan ini terjadi karena sebagian bandwidth antar switch mulai terpakai oleh background traffic sehingga bandwidth efektif untuk aliran utama berkurang. Penurunan paling signifikan terlihat pada background traffic 6 Mbps ke atas yang mengindikasikan jaringan mulai mengalami bottleneck dan congestion, terutama pada link antar switch yang bandwidthnya terbatas. Meskipun terdapat sedikit eh, fluktuasi pada beberapa titik, secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin besar background traffic, throughput semakin menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada slide ini ditampilkan grafik hasil pengujian dari delay atau quality of service untuk parameter delay. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping dengan mengirimkan 50 paket ICMP dari host H1 ke host H6 dan parameter delay ini yang dianalisis adalah average RTT dengan variansi background traffic dari 0 hingga 9 Mbps pada jaringan SDN bertopologi redundan. Dan berdasarkan grafik delay, nah, delay terendah terjadi pada kondisi tanpa background traffic, yaitu sekitar 69 milidetik yang menunjukkan jaringan masih stabil. Nah, delay itu dimulai meningkat sejak background traffic 1 Mbps yang menandakan mulai terbentuknya antrian paket. Lonjakan delay juga terlihat pada background traffic 5 Mbps dan sedangkan indikasi awal kemacetan tersebut terjadinya pada 5 Mbps juga. Nah, delay tertinggi itu terjadi pada background traffic 9 Mbps yaitu sekitar 234 milidetik yang menunjukkan jaringan telah memasuki kondisi overload. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa delay dapat menjadi indikator awal terjadinya kemacetan jaringan. Seperti itu. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya Amelia Fitrianovianti. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis pengujian paket loss. Dihitung dari persentase paket ping yang hilang, pengujian paket loss dilakukan bersamaan dengan pengujian delay menggunakan perintah ping dengan mengirimkan 50 paket dari host 1 ke host H6 pada setiap variasi background traffic antara 0 hingga 9 Mbps. Berdasarkan hasil pengujian, nilai paket loss menunjukkan kondisi yang sangat rendah dan stabil pada hampir seluruh skenario. Pada background traffic 0 hingga 8 Mbps, paket loss tercatat sebesar 0%, yang menandakan bahwa jaringan masih mampu menangani peningkatan beban lalu lintas tanpa adanya kehilangan paket. Didukung oleh mekanisme forwarding dan kapasitas buffer jaringan yang masih mencukupi. Perubahan mulai terlihat pada background traffic 9 Mbps, di mana packet loss meningkat menjadi 2%, yang mengindikasikan jaringan mulai mengalami congestion akibat antrean paket yang penuh sehingga sebagian paket harus dibuang. Namun, meskipun nilai paket loss yang terjadi relatif kecil, kondisi ini tetap berdampak positif. Em, kondisi tersebut tuh berdampak negatif terhadap kualitas layanan.
khususnya pada aplikasi real time seperti VoIP dan video streaming, karena dapat memicu retransmisi paket dan menurunkan throughput efektif. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa paket loss pada jaringan SDN tidak sensitif terhadap peningkatan background traffic hingga batas tertentu, namun akan muncul sebagai indikator overload ketika jaringan berada pada kondisi beban lalu lintas yang ekstrim. Nah, kemudian di sini ada tiga hipotesis yang akan dianalisis berdasarkan hasil pengujian dan analisis parameter quality of service yang meliputi throughput, delay, dan packet loss. Evaluasi ini menunjukkan bahwa peningkatan background traffic memberikan dampak negatif terhadap performansi jaringan SDN. Nah, yang pertama itu hipotesis satu diterima karena hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai throughput cenderung menurun seiring dengan meningkatnya background traffic. Dengan penurunan mulai terlihat pada beban di atas 2 Mbps dan semakin signifikan eh, pada rentang 6 sampai 9 Mbps akibat terjadinya bottleneck yang mengurangi bandwidth efektif aliran utama. Nah, kemudian yang hipotesis kedua juga diterima, di mana nilai delay meningkat seiring bertambahnya background traffic dengan lonjakan signifikan mulai terjadi pada 5 Mbps dan mencapai nilai tertinggi pada 9 Mbps sebagai dampak dari antrian paket yang semakin panjang akibat kondisi congestion. Nah, kemudian yang ketiga, hipotesis H3 diterima sebagian karena pada background traffic 0 hingga 8 Mbps tidak terjadi packet loss. Namun pada beban 9 Mbps packet loss meningkat menjadi 2%, seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Nah, itu tuh menandakan jaringan mulai mengalami overload. Nah, secara keseluruhan, kesimpulan umumnya, hasil ini membuktikan secara empiris bahwa peningkatan background traffic menurunkan performansi QoS jaringan SDN, terutama pada kondisi beban lalu lintas yang tinggi. Oke, oke. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, pengujian dan analisis performansi jaringan software defined network atau SDN dengan topologi redundan menggunakan simulator mininet, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Nah, yaitu jaringan SDN bertopologi redundan dengan STP aktif berfungsi stabil pada beban rendah hingga menengah. Kemudian peningkatan background traffic juga terbukti menurunkan performa QoS ditandai dengan penurunan throughput dan peningkatan delay akibat keterbatasan bandwidth yang menyebabkan kemacetan. Paket loss juga hanya muncul pada kondisi beban tertinggi menunjukkan jaringan mulai overload. Delay juga menjadi parameter QoS paling sensitif terhadap peningkatan beban, sehingga dapat digunakan sebagai indikator awal terjadinya kemacetan pada jaringan SDN. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari kelompok kami untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu disarankan menggunakan berbagai controller SDN untuk membandingkan performa QoS. Pengujian juga dapat dikembangkan dengan penerapan traffic engineering atau kebijakan QoS pada controller. Parameter juga evaluasi dapat diperluas seperti jitter dan fairness seperti topologi diperbesar agar mendekati kondisi jaringan nyata. Selain itu juga kajian load balancing atau multipath routing perlu dilakukan untuk meningkatkan performa jaringan pada beban tinggi. Oke, sekian dari kelompok kami, Tiga Rahayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.